Dan untuk mengurangi dampak resiko akibat tsunami, beberapa tahun setelah kejadian itu, pemerintah Jepang membangun proyek tembok laut raksasa anti-tsunami baru di sepanjang pantai Jepang. Namun sebelum dibangun tembok, dilakukan penelitian terlebih dahulu untuk melihat desain dan struktur tembok baru yang akan digunakan nantinya. Para peneliti membuat sebuah alat simulator yang dapat membuat gelombang seperti tsunami pada tahun 2011. Ketika diaktifkan, gelombang tsunami yang dihasilkan oleh simulator ini akan menerjang replika tembok laut dengan skala ketinggian 15 sampai 40 meter. Hasil penelitian tsunami pada simulator ini menjelaskan kalau tembok laut yang tinggi sekalipun tetap tidak bisa mencegah gelombang tsunami yang datang. Namun tembok tersebut dapat memberikan waktu untuk mengevakuasi warga ketika tsunami datang. Meskipun tembok laut baru tersebut tidak bisa menghalangi 100% gelombang tsunami yang datang, para peneliti ini tetap berupaya membuat tembok laut yang tidak mudah hancur dan tetap berdiri meskipun terendam air. Pembangunan tembok baru sepanjang 400 km tersebut dimulai beberapa tahun setelah bencana pada tahun 2011. Tembok laut baru ini memiliki tinggi 14 meter dan menghabiskan biaya sebesar 17 miliar US dollar atau setara dengan 246 triliun rupiah. Agar lebih kuat, tembok laut baru tersebut memiliki pondasi sedalam 25 meter dan lebarnya mencapai 40 meter. Bagian dalam tembok laut ini juga diperkuat agar tahan lama dan dapat menyerap kekuatan gelombang tsunami yang menghantam. Beberapa tembok laut ini juga dilengkapi dengan floodgate atau pintu air yang memiliki sistem buka tutup secara otomatis. Floodgate ini juga berfungsi agar aliran sungai bisa mengalir ke laut, dan di saat tsunami datang, maka floodgate ini akan tertutup secara otomatis. Walaupun tembok laut baru ini sangat berperan penting dalam meminimalisir tsunami, tapi tetap saja ada masyarakat yang menolak pembangunan tembok laut anti-tsunami ini. Meski pembangunannya wajib, namun karena adanya penolakan tersebut, beberapa bagian tembok laut yang seharusnya setinggi 14 meter terpaksa dikurangi. Seperti pada sebuah desa yang bernama Akahama, pada desa ini seharusnya dibangun tembok setinggi 14 meter, namun karena warganya menolak, akhirnya hanya dibangun tembok setinggi 6 meter saja. Masyarakat yang menolak ini kebanyakan berprofesi sebagai seorang nelayan, yang rumahnya dekat dengan pinggir laut. Menurut mereka, dengan adanya tembok tersebut, membuat hasil tangkapan mereka ini menjadi berkurang banyak. Selain itu, mereka ini juga trauma karena tembok yang baru ini akan bernasib sama dengan tembok yang lama, yang hancur akibat terjangan tsunami. Meski sebagian dari warga yang menolak ini kehilangan keluarga mereka saat tsunami menerjang, namun mereka ini tetap bersikeras tidak ingin adanya tembok laut. Bahkan, ada sebagian warga yang merasa hidup mereka ini seperti di penjara jika tembok laut tersebut dibangun. Penolakan dari warga ini ternyata tidak terjadi hanya sekali. Sebelum dibangunnya proyek tembok raksasa sepanjang 400 km ini, ada sebuah desa yang berada di pantai timur laut yang masih berdiri kokoh tanpa ada satupun rumah yang rusak ketika tsunami datang pada tahun 2011. Desa tersebut bernama Fudai, yang merupakan desa kecil yang terletak di prefektur Iwate, Jepang, sekitar 515 km utara Tokyo. Saat kejadian, desa Fudai yang berpenduduk 3.000 orang ini selamat dari tsunami karena terdapat tembok laut setinggi 15,5 meter yang melindunginya. Meskipun air tetap masuk ke dalam desa, namun tembok laut tersebut meminimalisir dahsyatnya gelombang tsunami yang datang. Pembangunan tembok laut itu dibangun oleh wali kota Fudai yang bernama Kotaku Wamura, dengan menghabiskan biaya kurang dari 39 juta US dollar atau setara dengan 435 miliar rupiah dengan kurs sekarang. Wamura membangun tembok laut tersebut karena sejarah gempa dan tsunami yang juga pernah melanda Fudai pada tahun 1933 dan 1896. Kala itu gempa dan tsunami tersebut menghancurkan ratusan rumah dan menewaskan sebanyak 439 warga Fudai. Karena alasan tersebut, Wamura mulai membangun tembok laut yang dimulai pada tahun 1972 dan akhirnya selesai pada tahun 1984. Selama proses pembangunannya, tembok laut ini juga banyak ditentang oleh berbagai pihak yang menganggap proyek tersebut terlalu mahal serta menghalangi pandangan warga setempat untuk melihat laut.